Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 9, nama Faikutun Nikmah, NIM 79. Saya akan membahas mengenai bab manajemen keuangan multinasional. Teman-teman bisa buka PowerPoint-nya sambil menyimak video ini. Subbab yang pertama, jadi sini saya akan membahas 4 subbab. Yang pertama adalah korporasi multinasional atau global. Sebelumnya, saya akan memberitahukan apa sih perbedaannya perusahaan multinasional dan perusahaan global. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang berusaha di banyak negara. Perusahaan ini biasanya sangat besar, memiliki kantor-kantor, pabrik, atau kantor cabang di banyak negara. Mereka ini biasanya memiliki sebuah kantor pusat di mana mereka sendirian mengatur koordinasi manajemen globalnya. Perusahaan multinasional memiliki dana yang melewati dana di banyak negara. Mereka memiliki pengaruh yang kuat dalam politik global. Pengaruh ekonomi mereka juga sangat besar bagi para politisi dan juga sumber finansial yang sangat berkecukupan untuk relasi masyarakat dalam lobby politik. Selanjutnya, pengertian perusahaan global. Jika perusahaan global ini adalah unit bisnis yang memiliki kantor pusat di banyak negara lain dengan sistem pengambilan keputusan desentralisasi. Jadi desentralisasi ini dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sesuai dengan asas otonom. Sistem partisipasi bisnis global dilakukan karena sudah semakin pudar dan hilangnya batasan pasar suatu negara dan negara lainnya akibat globalisasi. Biasanya perusahaan global ini memiliki ciri distribusi sudah ekspor, memiliki unit produksi di luar negara asal, dan melakukan aliansi dengan perusahaan asing. Aliansi di sini dimaksudkan jadi saling bergabung antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Selanjutnya, persamaan antara perusahaan multinasional dan perusahaan global. Perusahaan multinasional maupun global ini memiliki dana atau modal yang sangat besar dan melebihi dana di banyak negara. Produk dari perusahaan multinasional dan global melingkupi pasar yang luas yang beredar di banyak negara, baik negara maju atau negara berkembang seperti negara kita, negara Indonesia. Selanjutnya, perusahaan multinasional dan global adalah perusahaan yang melakukan kegiatan produksi dan kegiatan usaha di banyak negara. Kehadiran dua perusahaan ini berdampak positif bagi negara, seperti berkurangnya jumlah pengangguran, menambah pendapatan negara melalui sektor pajak, menambah devisa negara tersebut bila produk yang dihasilkan adalah produk ekspor. Selanjutnya, tadi sudah persamaan, sekarang perbedaan. Perbedaannya di antara kedua itu adalah jika perusahaan global ini memiliki standar operasional world class. World class ini untuk produk atau barang yang dihasilkan, sedangkan perusahaan multinasional belum tentu memiliki standar operasional world class-nya. Selanjutnya, perusahaan global ini pada umumnya menerapkan teknik atau cenderung menerapkan teknik pengambilan keputusan dengan sistem desentralisasi. Jika perusahaan multinasional meski memiliki pabrik, mereka biasanya memiliki sebuah kantor pusat di mana mereka mengakomodirnya di manajemen global. Perusahaan global cenderung lebih peka terhadap lingkungan. Contohnya kita bisa melihat perusahaan Unilever. Perusahaan Unilever ini melihat rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia dalam kesehatan gigi dan kebersihan mulut. Unilever pun akhirnya memproduksi Pepsodent sebagai program edukasi kesehatan gigi mulut yang biasanya kita lihat juga banyak iklannya di TV. Itu strategi yang diatur untuk mengedukasi masyarakat melalui Pepsodent, produk yang dimiliki Unilever. Berbeda dengan perusahaan Coca-Cola yang masih cenderung memandang keuntungan sebagai hal yang harus diutamakan. Selanjutnya, subbab yang kedua adalah manajemen keuangan multinasional versus global. Perbedaan manajemen keuangan multinasional dengan manajemen keuangan domestik atau global adalah prinsipnya manajemen keuangan domestik ini dengan manajemen keuangan multinasional itu sama, memiliki prinsip dasar yang sama seperti tujuan normatifnya, yaitu memaksimumkan kemakmuran pemegang saham atau meningkatkan nilai perusahaan.
Keputusan keuangan yang diambil ini meliputi keputusan investasi, pendanaan, dan kebijakan dividen. Perbedaannya yaitu pada skop bisnis yang dilaksanakan. Jika manajemen keuangan domestik hanya pada satu negara, kalau multinasional itu lebih banyak atau beberapa negara. Selanjutnya, perbedaan tersebut menjadi inti munculnya kondisi yang tidak terdapat pada manajemen keuangan domestik. Seperti yang pertama, perbedaan denominasi mata uang, yaitu aliran kas dari anak perusahaan di berbagai negara terdiri atas mata uang yang beda. Dengan demikian, analisis nilai tukarnya dan pengaruh perubahan nilai mata uang harus diperhatikan dalam analisis keuangan. Selanjutnya, yang kedua itu ramifikasi legal dan ekonomi. Setiap negara di mana perusahaan ini beroperasi memiliki institusi ekonomi dan politik yang unik, dan perbedaan ini menimbulkan masalah serius bagi perusahaan itu sendiri yang ingin konsolidasi operasi anak perusahaan di berbagai negara. Yang ketiga adalah perbedaan bahasa. Kemampuan berkomunikasi faktor paling penting pada setiap transaksi bisnis, terutama bagi perusahaan multinasional. Kemampuan bahasa dengan baik memungkinkan untuk melakukan perluasan pasar dengan mudah. Yang keempat adalah perbedaan budaya. Dalam suatu daerah geografis pasti terjadi tampak lebih homogen budayanya. Setiap negara memiliki budaya yang unik dan sangat berpengaruh terhadap sistem nilai dan peranan bisnis dalam masyarakat itu sendiri. Perusahaan multinasional harus mempertimbangkan juga faktor budaya dalam penentuan tujuan, risk taking atau pengambilan risiko, ketenaga kerjaan, dan kemampuannya memperoleh profit atau laba yang wajar. 5. Peranan pemerintah ini juga penting, yaitu hampir semua model dalam manajemen keuangan mengasumsikan adanya pasar yang kompetitif, di mana terms of trade-nya ini, ketentuan dalam perdagangannya ini ditentukan oleh pelaku pasar. Selanjutnya ada risiko politik, yaitu kemungkinan bahwa perusahaan multinasional diambil alih oleh negara di mana perusahaan itu berada. Subbab yang ketiga adalah kurs tukar. Kurs tukar ini atau biasa disebut dengan exchange rate, yaitu nilai tukar yang menunjukkan banyaknya unit mata uang yang dapat dibeli atau ditukar dengan satuan mata uang lain. Nilai tukar bisa dikuotasikan menjadi dua, yaitu kuotasi langsung dan tidak langsung. Kalau langsung itu menunjukkan banyaknya dolar Amerika yang diperlukan untuk membeli satu unit mata uang asing. Kalau yang tidak langsung itu menunjukkan banyaknya mata uang asing yang dapat dibeli dengan $1 Amerika. Kebanyakan pusat perdagangan dunia seperti New York, London, Tokyo, nilai tukar mata uang asingnya dinyatakan dalam dolar basis, kecuali nilai tukar British itu pound per 1 US dollarnya. Selain kuota langsung dan tidak langsung, dalam nilai tukar juga dikenal dengan nilai tukar silang, yang merupakan kombinasi kuota langsung dengan kuotasi yang tidak langsung. Subbab yang keempat yaitu sistem moneter internasional. Latar belakangnya adalah sistem moneter internasional ini mengacu pada institusi di mana pembayaran atas transaksi lintas negara itu dilaksanakan. Fungsinya adalah dengan akan memfasilitasi perdagangan internasional dan investasi, serta mempermudah adaptasi terhadap perubahan. Bisnis internasional sendiri memiliki pengertian bagian dari ilmu ekonomi yang sangat menarik untuk dipelajari, yaitu melalui neraca pembayaran, yaitu suatu catatan sistematis mengenai transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainnya dalam kurun waktu tertentu. Sistem moneter nasional ini memiliki pengertian yang singkat, yaitu sistem di mana beberapa negara menilai dan menukarkan mata uangnya. Sistem ini ada karena sebagian besar negara mempunyai mata uang mereka sendiri. Sistem moneter internasional ini menetapkan aturan di mana negara-negara menilai dan mempertukarkan nilai mata uang mereka. Sistem ini juga memberikan mekanisme untuk mengkoreksi ketidakseimbangan antara pembayaran internasional di suatu negara dan penerimanya.
Sistem moneter internasional ini ada karena sebagian besar negara mempunyai nilai mata uang mereka sendiri-sendiri, jadi berbeda-beda. Menetapkan aturan juga di mana negara-negara menilai dan mempertukarkan mata uang mereka. Sistem ini memberikan mekanisme untuk mengkoreksi ketidakseimbangan antara pembayaran dan penerimaannya. Jadi apa itu sistem moneter internasional secara keseluruhan? Yaitu sistem di mana beberapa negara menilai dan menukarkan mata uangnya. Ada karena sebagian besar negara mempunyai mata uang mereka sendiri, dibutuhkan cara untuk mempertukarkan mata uang ini jika bisnisnya akan dilakukan melintasi batas suatu wilayah. Sistem yang digunakan dalam neraca pembayaran yaitu sistem akuntansi BOP yang terdiri dari 4 akun, yaitu akun lancar, akun modal, akun cadangan resmi, serta kesalahan dan kelalaian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang perdagangan dan valuta asing. Yang pertama yaitu munculnya perdagangan valuta asing. Pada era globalisasi, cenderung terjadi integrasi ekonomi regional yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan arus perdagangan dan investasi antar negara anggota. Hingga saat ini, perbedaan kurs falas di berbagai bursa falas tidak bisa dikurangi atau dihilangkan, karena masing-masing negara masih memiliki sistem mata uang sendiri, sehingga menimbulkan apa itu yang dinamakan perdagangan valuta asing. Perdagangan valuta asing yaitu perdagangan falas yang sudah dianggap sebagai suatu komoditas untuk mencari keuntungan dari perbedaan forex rate quotation dari berbagai tempat di bursa falas. Kemudian macam-macam bentuk perdagangan valuta asing. Yang pertama yaitu locational arbitrage, yaitu perdagangan falas atau arbitrage dapat terjadi bila ada perbedaan kurs jual dan beli antar bank atau antar money changer. Pada jenis perdagangan valuta asing ini dilakukan di dua lokasi yang berbeda. Yang kedua yaitu triangular arbitrage. Jenis perdagangan falas yang dilakukan oleh para pedagang falas dengan membandingkan cross exchange rate antara tiga lokasi atau tempat yang berbeda. Yang ketiga yaitu covert interest arbitrage. Aktivitas pedagang falas untuk mencari keuntungan dari perbedaan antara selisih tingkat bunga dan forward rate premium atau forward rate discount. Kemudian yaitu inflasi suku bunga dan kurs tukar. Jadi yang pertama yaitu paritas suku bunga atau interest rate parity. Dalam teori ini yaitu teori yang menerangkan bagaimana hubungan antara bursa falas dengan money market atau pasar uang internasional. Teori IRP ini menyatakan perbedaan tingkat bunga atau sekuritas pada IMM sama dengan forward rate premium atau diskon. Dengan kata lain, dengan IRP akan dapat ditentukan berapa perubahan kurs forward dibandingkan dengan spot rate bila terdapat perbedaan tingkat bunga antara home country dengan foreign country. Rumusnya yaitu AN sama dengan AH dibagi SR dikalikan 1 plus IF dikalikan dengan FR, di mana AN itu adalah jumlah uang dalam negeri yang akan diterima pada akhir periode suatu investasi atau deposito. AH adalah jumlah uang dalam negeri yang diinvestasikan. IF adalah interest rate atau tingkat bunga. SR adalah spot rate. Spot rate merupakan kurs mata uang yang berlaku saat kontrak. Yang FR itu adalah forward rate, di mana forward rate itu nilai tukar ke depan atau transaksi yang dilakukan pada waktu tertentu di masa depan dengan harga ditentukan sekarang dan diberlakukan pada transaksi yang akan datang. Karena besarnya FR sama dengan SR
dikalikan 1 plus P, di mana P ini adalah sebagai forward rate premium atau discount, maka rumusnya jadi AM sama dengan AH dikalikan 1 plus IF dikalikan 1 plus P. Menurut formula umum, rate of return yang akan diperoleh dari investasi atau deposito yang dilakukan di luar negeri adalah sebesar RF sama dengan 1 plus IF dikalikan 1 ditambah P dikurangi 1. Investor akan investasi atau deposito dalam bentuk falas bila rate of return luar negeri sama atau minimal lebih tinggi dari tingkat bunga dalam negeri atau home country interest. Dengan kata lain, dapat dirumuskan jadi IF lebih dari atau sama dengan IH. Bila RF disubstitusikan dengan IH, maka akan diperoleh rumus P sama dengan 1 dikurangi IH dibagi 1 dikurangi IF dikurangi 1. Kesimpulannya yaitu, dari perhitungan forward premium atau diskon, dapat disimpulkan bahwa bila IH lebih dari IF, maka akan diperoleh P lebih dari 0 atau positif, dan berarti forward rate premium FR lebih dari SR. Sebaliknya, IH kurang dari IF, maka akan diperoleh P kurang dari 0 atau negatif, dan berarti forward rate premium FR kurang dari SR. Selanjutnya yaitu contohnya, tingkat bunga per tahun IDR sama dengan 15% dan USD sama dengan 6%. Jika IDR sebagai home currency, maka perhitungannya yaitu P sama dengan 1 plus IH dibagikan 1 plus IF dikurangi 1, yaitu P sama dengan 1 ditambah 0,15 dibagikan 1 ditambah 0,06 dikurangi 1 sama dengan 0,0849 sama dengan 8,49%. Ini berarti P lebih dari 0 atau positif, maka FR-nya itu disebut FR premium. Bila SR sama dengan Rp8.000 per USD, maka FR sama dengan SR dikalikan 1 ditambah P sama dengan Rp8.000 dikalikan 1 ditambah 0,849 sama dengan Rp8.879,20 per USD. Maka kesimpulannya yaitu FR lebih dari SR, dengan kata lain USD apresiasi terhadap IDR. Artinya USD ini menguat terhadap IDR. Kemudian yaitu purchasing power parity atau paritas daya beli. Pengaruh tingkat inflasi terhadap kurs falas dapat menyebabkan fluktuasi kurs falas. Pengertian tersebut dapat dijelaskan berdasarkan teori purchasing power parity. Penjelasan teori ini didasarkan pada the law of one price, yaitu hukum yang menyatakan bahwa harga produk yang sama di dua negara yang berbeda akan sama pula bila dinilai dalam mata uang yang sama. Teori ini dikenal dengan teori purchasing power parity absolute. Contohnya dari purchasing power parity yaitu harga 1 kg apel merek USA di Jakarta Rp8.000 dan di New York $1. Ini berarti harga 1 kg apel merek USA adalah Rp8.000 sama dengan $1. Maka kurs falas rupiah terhadap dolar berdasarkan paritas daya beli dari masing-masing mata uang adalah sebesar Rp8.000. Selanjutnya, pada teori paritas daya beli, kenyataannya forex rate yang diperhitungkan berdasarkan teori
paritas daya beli absolut tidak lagi sesuai dengan kurs falas yang ditetapkan oleh pemerintah. Perbedaan kurs falas tersebut dikenal sebagai overvaluation atau undervaluation. Teori paritas daya beli absolut tidak realistis lagi karena tidak memperhitungkan biaya transfer, tarif, dan kuota. Kemudian muncul teori paritas daya beli relatif yang menyatakan harga suatu produk yang sama akan tetap berbeda karena ketidaksempurnaan pasar yang disebabkan oleh faktor biaya transfer, tarif, dan kuota. Menurut teori paritas daya beli relatif, kurs falas akan berubah untuk dapat mempertahankan purchasing power. Perubahan forex rate tersebut dapat dihitung sebagai berikut, yaitu dengan rumus home country sama dengan PH dikalikan 1 plus IH, kemudian foreign country sama dengan PF dikalikan 1 plus IF, PF dikalikan 1 plus IF dikalikan 1 plus EF, dengan keterangan yaitu PH itu sebagai price index home country atau indeks harga pada negara asal, kemudian IH adalah inflation rate home country, tingkat inflasi, PF adalah price index foreign country atau indeks harga pada negara yang lain, kemudian IF adalah tingkat inflasinya, EF adalah persentase perubahan kurs. Contohnya, tingkat inflasi USA sama dengan 3%, tingkat inflasi Jepang sama dengan 1%. Spot rate pada tanggal 1 bulan 8 itu sama dengan 100 yen per dolar. Berdasarkan perhitungan teori paritas daya beli, dapat diperkirakan perubahan forex rate untuk 1 tahun yang akan datang, yaitu dengan rumus EF sama dengan 1 plus IH dibagi 1 plus IF dikurangi 1. Kemudian EF sama dengan 1 plus 0,01 dibagi 1 ditambah 0,03 dikurangi 1, sehingga EF-nya yaitu 0,98058 dikurangi 1 sama dengan minus 0,01942 sama dengan minus 1,94%. Dari perhitungan tersebut disimpulkan bahwa USD akan depresiasi terhadap JPY sebesar 1,94%. Dengan demikian dapat dihitung perkiraan forward rate 1 tahun yang akan datang itu Y sama dengan 100 dikalikan 1 dikurangi 1,94% sama dengan 98,06 yen per dolar. Kemudian International Fisher Effect. Teori IFE ini menerangkan tentang hubungan antara persentase perubahan spot rate dengan tingkat bunga pasar uang di berbagai negara. Teori IFE menyatakan spot rate akan berubah dengan persentase yang sama tetapi dengan arah berlawanan dengan perbedaan atau selisih tingkat bunga antar dua negara. Rumusnya yaitu SR2 dikurangi SR1 dibagi SR1 dikalikan 100 sama dengan I dikalikan dolar dikurangi I dikalikan yen. Keterangannya yaitu SR1 itu sebagai spot rate periode pertama, SR2 spot rate periode kedua, I yaitu tingkat bunga di USA, yang IY itu tingkat bunga di Jepang. Menurut teori IFE ini, actual or effective return dari investasi pada pasar surat berharga di pasar uang luar negeri tergantung pada foreign interest dan persentase perubahan nilai forex rate. Dengan demikian, effective return di pasar uang atau bank luar negeri dirumuskan sebagai berikut. R sama dengan 1 plus IF dikalikan
1 plus EF dikurang 1. Karena R itu sama dengan IH, maka 1 plus IF dikalikan 1 plus EF dikurangi 1 sama dengan IH. Jadi EF itu sama dengan 1 plus IH dibagi 1 plus EF dikurangi 1. Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bila IH lebih dari IF, maka EF lebih dari 0 atau positif, sehingga forex akan apresiasi. Apresiasi forex akan menaikkan return di luar negeri. Sebaliknya, bila IH kurang dari IF, maka EF kurang dari 0 atau negatif, sehingga forex akan depresiasi. Depresiasi ini akan menurunkan forex return dari investasi di luar negeri. Contohnya yaitu effective return home investment sama dengan 11%, interest rate foreign deposit sama dengan 12%. Maka EF sama dengan 1 plus IH dibagi 1 plus IF dikurangi 1 sama dengan 1 plus 11% dibagi 1 plus 12% dikurangi 1 sama dengan minus 0,89%. Ini berarti bahwa forex dari foreign deposit akan depresiasi sebesar 0,89% untuk dapat membuat efektif return dari foreign deposit 11% bagi investor dalam negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pasar uang dan modal internasional. Pasar uang adalah tempat diperdagangkannya dana-dana atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu tempo kurang dari 1 tahun atau jangka pendek. Fungsi pasar uang sendiri yaitu sebagai sarana alternatif, khususnya bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan non-keuangan, dan peserta lainnya untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya maupun untuk menempatkan dana atas kelebihan likuidasinya. Macam-macam transaksi yang terjadi pada pasar uang. Yang pertama, pasar uang antar bank. 2. Sertifikat Bank Indonesia atau SBI. 3. Surat berharga pasar uang. 4. Sertifikat deposito. 5. Pasar valuta asing. Manfaat pasar modal bagi suatu negara adalah: pertama, menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal. Yang kedua, memberi wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya diversifikasi. Dan tiga, penyebaran kepemilikan perusahaan sampai kepada lapisan masyarakat menengah. Yang keempat, menciptakan lapangan kerja atau profesi yang menarik. Yang kelima, pembiayaan iklim keterbukaan bagi dunia usaha dan memberikan akses kontrol sosial. Yang keenam, sumber pembiayaan dana jangka panjang bagi emiten. Yang selanjutnya, penganggaran modal multinasional, yaitu suatu konsep investasi. Dikatakan sebagai suatu konsep investasi sebab penganggaran modal melibatkan suatu pengikatan atau penanaman dana di masa sekarang dengan harapan memperoleh keuntungan yang dikehendaki di masa mendatang. Investasi membutuhkan dana yang relatif besar dan keterikatan dana tersebut dalam jangka waktu yang relatif panjang serta mengandung resiko. Metode untuk memasukkan pertimbangan resiko ke dalam keputusan perdagangan penganggaran modal. Yang pertama, metode certainty equivalent, yaitu merubah sesuatu yang tidak pasti menjadi sesuatu yang pasti. Pada umumnya, metode ini semakin tinggi resiko, maka semakin kecil certainty equivalentnya. Yang kedua, metode risk adjusted discount rate, yaitu memasukkan unsur resiko ke dalam discount rate. Merupakan metode ini untuk menghitung NPV suatu proyek, kita tetap menggunakan arus kas yang diharapkan. Arus kas yang diharapkan ini lalu didiskontokan dengan discount rate yang sudah disesuaikan dengan risiko proyek. Manfaat penganggaran modal. Yang pertama, untuk mengetahui kebutuhan dana yang lebih terperinci karena dana yang terikat jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Yang kedua, agar tidak terjadi over investment atau under investment. Yang ketiga, dapat lebih terperinci, teliti karena dana semakin banyak dan jumlah yang sangat besar. Yang keempat, mencegah terjadinya kesalahan dalam decision making.
Yang selanjutnya yaitu struktur modal internasional. Ya, struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri. Modal asing dalam hal ini adalah utang jangka panjang maupun jangka pendek. Tujuan manajemen struktur modal adalah memadukan sumber-sumber dana permanen yang digunakan perusahaan untuk operasionalnya yang akan memaksimalkan nilai perusahaan itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi struktur modal yang pertama, struktur aktiva, yaitu pertimbangan atau perbandingan antara aktiva tetap dan total aktiva. Kebanyakan perusahaan industri yang sebagian besar modalnya tertanam dalam aktiva tetap akan mengutamakan pemenuhan modalnya dalam modal permanen, yaitu modal sendiri, sedangkan utang bersifat pelengkap. Yang kedua, ground opportunity. Ground opportunity adalah perubahan total aktiva yang dimiliki perusahaan, kesempatan perusahaan untuk melakukan investasi pada hal-hal yang menguntungkan. Teori agensi menggambarkan hubungan yang negatif antara ground opportunity dan leverage, di mana perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi cenderung akan melewatkan kesempatan dalam berinvestasi pada kesempatan investasi yang menguntungkan. Yang selanjutnya yaitu manajemen modal kerja internasional. Modal kerja adalah suatu pengelolaan investasi perusahaan dalam aset jangka pendek atau current asset, yang berarti bagaimana mengelola investasi dalam aktiva lancar perusahaan. Tujuan manajemen modal kerja bagi perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, modal kerja digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan. Artinya, likuiditas suatu perusahaan sangat tergantung pada manajemen modal. Yang kedua, dengan modal yang cukup perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pada waktunya. 3. Memungkinkan untuk perusahaan memiliki kesediaan yang cukup dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggannya. Yang keempat, memungkinkan perusahaan untuk memperoleh tambahan dana dari para kreditor apabila rasio keuangannya memenuhi syarat seperti likuiditas yang terjamin. Yang kelima, memungkinkan perusahaan memberikan syarat kredit yang menarik minat pelanggan dengan kemampuan yang dimilikinya. Yang keenam, guna memaksimalkan penggunaan aktiva lancar guna meningkatkan laba dan penjualan. Yang ketujuh, perusahaan mampu melindungi diri apabila terjadi krisis modal kerja akibat turunnya nilai aktiva lancar. Jenis-jenis modal kerja. Yang pertama, modal kerja permanen, yaitu modal kerja yang ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya. Yang kedua, modal kerja variabel, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Ya, terima kasih atas perhatian saya. Mohon maaf atas salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.